Hey Naders, balik lagi dengan kita di Another World. Pada video kali ini, kita akan merangkum daerah-daerah yang mengalami musim malam sepanjang hari atau disebut juga Polar Night. Bagaimana ya rasanya jika sepanjang hari berada di kegelapan malam? Sebelum kita melanjutkan videonya, subscribe dulu, karena subscribe kalian sangat membantu kami. Dan terima kasih yang telah subscribe. Ayo kita mulai. Gas ke. Kota Svalbard. Svalbard adalah sebuah kepulauan di Norwegia yang terletak di Samudra Arktik, terkenal dengan hutan musim panas abadi dan sebagai rumah bagi banyak spesies satwa liar, termasuk beruang kutub. Meskipun memiliki populasi yang kecil, kota utamanya, Longyearbyen, adalah pusat aktivitas administratif dan penelitian di wilayah tersebut. Sebagai tambahan, Svalbard dikelola secara internasional dalam hal perlindungan lingkungan dan penelitian ilmiah. Fenomena Polar Night. Di kota ini terdapat fenomena alami yang menarik dan unik yang disebut Polar Night atau polar malam. Selama Polar Night, matahari tidak muncul di atas cakrawala selama berbulan-bulan. Ini berarti penduduk Svalbard mengalami periode panjang tanpa sinar matahari, seringkali selama lebih dari 2 bulan berturut-turut. Periode Sutra. Ketika matahari tidak muncul di atas cakrawala untuk periode yang panjang, masih ada periode pencahayaan yang disebut Sutra yang dapat terjadi. Sutra merupakan periode singkat selama Polar Night di mana langit terang oleh sinar matahari yang tidak terlihat di horizon. Ini terjadi ketika matahari berada di bawah horizon, tetapi cahayanya masih menyebar di langit. Selama periode Sutra, langit dapat terang dan kadang-kadang berwarna mirip dengan saat matahari terbit atau tenggelam. Namun, matahari itu sendiri tidak terlihat. Lama periode Sutra bervariasi, tergantung pada lintang geografis tempat Anda berada. Di daerah kutub, periode Sutra mungkin hanya berlangsung selama beberapa jam. Sementara di daerah kutub yang rendah, periode ini bisa berlangsung lebih lama. Cuaca dan ketinggian juga dapat mempengaruhi intensitas dan durasi periode Sutra. Di daerah dengan cuaca cerah dan tanah tinggi, periode Sutra mungkin terlihat lebih terang dan bertahan lebih lama. Periode Sutra dapat memberikan sedikit cahaya alami selama Polar Night, yang dapat memiliki dampak positif pada kesejahteraan manusia. Ini bisa membantu mengurangi dampak gangguan mood yang terkait dengan kurangnya sinar matahari selama Polar Night. Periode Sutra juga penting bagi hewan yang beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan. Ini memberikan mereka kesempatan untuk berburu atau melakukan kegiatan lain di bawah cahaya yang sedikit lebih terang. Meskipun pendek dan tidak secerah seperti matahari terbit atau tenggelam, periode Sutra masih memberikan sedikit cahaya dan kenyamanan selama Polar Night di daerah ini. Aurora Borealis. Svalbard merupakan tempat yang sempurna untuk menyaksikan Aurora Borealis atau cahaya utara. This is incredible. This is incredible. Aurora Borealis juga dikenal sebagai cahaya utara, fenomena alam yang menakjubkan yang terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi di dekat kutub utara. Biasanya terdiri dari berbagai warna, termasuk hijau, ungu, merah muda, dan biru. Warna-warna ini terjadi karena interaksi antara partikel bermuatan dan molekul atmosfer. Penampilan Aurora Borealis
sangat dipengaruhi oleh aktivitas matahari. Gelombang partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari, yang dikenal sebagai angin matahari, menciptakan kondisi yang memungkinkan aurora borealis dapat diamati lebih mudah, terlihat selama musim dingin karena malam yang lebih panjang, selama polar night. Ketika matahari tidak muncul di atas cakrawala, aurora borealis seringkali menjadi atraksi utama. Fenomena aurora borealis terjadi di banyak planet di tata surya, termasuk Jupiter, Saturnus, dan Mars. Meskipun dengan karakteristik yang berbeda-beda, di banyak budaya, aurora borealis telah memberikan inspirasi untuk mitos dan legenda. Misalnya, orang-orang Inuit di Arktik percaya bahwa aurora borealis adalah roh-roh yang bermain sepak bola dengan bola-bola bercahaya di langit. Aurora telah menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah kutub. Banyak fotografer pemburu aurora borealis untuk mengabadikan keindahannya. Aurora borealis adalah salah satu fenomena alam yang paling memukau dan indah di dunia, menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi siapapun yang beruntung melihatnya. Kegiatan ekstrim. Meskipun cuaca dingin dan gelap, Svalbard menawarkan berbagai kegiatan ekstrim selama polar night. Beberapa orang suka melakukan petualangan, berjalan di atas es selama polar night. Ini bisa menjadi pengalaman yang menantang dan membutuhkan peralatan yang tepat, serta pengetahuan tentang keselamatan di lingkungan berbahaya. Ski salju kegiatan yang populer di daerah-daerah yang mendapat salju selama musim dingin. Selama polar night, menyusuri pegunungan atau lembah salju di bawah cahaya aurora borealis menjadi pengalaman yang luar biasa. Ada juga yang mendaki gunung selama polar night. Pengalaman yang menarik bagi pendaki yang berpengalaman, tidak hanya menantang secara fisik, tetapi juga menawarkan pemandangan langit yang spektakuler, tanpa gangguan cahaya. Meskipun cuacanya sangat dingin, ada beberapa yang suka berkemah selama polar night. Berkemah di bawah langit gelap yang dipenuhi dengan bintang dan mungkin aurora borealis dapat menjadi pengalaman yang mengagumkan. Bagi para pencinta fotografi, polar night adalah kesempatan yang sempurna untuk menangkap pemandangan langka seperti ini, atau pemandangan alam yang mempesona di bawah cahaya malam. Beberapa orang suka melakukan olahraga ekstrim seperti snowboarding atau snowboarding selama polar night ini, menambahkan elemen petualangan dan kegembiraan ekstra ke dalam pengalaman musim dingin. Penelitian. Selama polar night berlangsung, ketika sinar matahari tidak muncul untuk periode yang panjang, kehidupan mikroorganisme di bawah lapisan es dan salju masih berlanjut. Meskipun kondisi lingkungan yang keras, mikroorganisme seperti bakteri, alga, dan protista dapat bertahan hidup di bawah lapisan es dan salju. Mereka sering ditemukan di dalam es, di bawahnya, atau sekitarnya. Mikroorganisme yang hidup selama polar night telah berkembang dengan berbagai cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim ini. Beberapa menghasilkan pigmen khusus yang melindungi mereka dari radiasi UV yang kuat, sementara yang lain memiliki mekanisme untuk mengatasi kurangnya nutrisi. Meskipun kecil, mikroorganisme memainkan peran penting dalam ekosistem polar. Mereka adalah bagian dari rantai makanan, menjadi sumber makanan untuk organisme yang lebih kompleks, seperti hewan air dan ikan. Mikroorganisme juga berperan dalam siklus nutrien di lingkungan polar. Mereka membantu dalam komposisi bahan organik yang memungkinkan nutrisi untuk kembali ke tanah dan air.
serta memberikan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Kehidupan mikroorganisme selama polar night menjadi subjek penelitian ilmiah yang menarik. Para ilmuwan mempelajari adaptasi yang unik mikroorganisme terhadap kondisi lingkungan yang keras ini, serta potensi mereka untuk memberikan wawasan tentang kehidupan di planet. Peningkatan suhu di wilayah Arktik telah mempengaruhi kehidupan mikroorganisme selama polar night. Perubahan dalam durasi dan intensitas polar night dapat berdampak pada ekologi mikroorganisme dan juga dapat mempengaruhi ekosistem polar secara keseluruhan. Nah, Naders, jadi itulah beberapa rangkuman kota Svalbard. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk ke sana? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton.